Hanya demi satu nama Garuda di dada, Mark Klok sampai berani lakukan hal ini. Persiapan serius skuad Garuda, Shin Tae-yong siapkan strategi rahasia demi kemenangan versus Vietnam. Stefano Lillipali tak dipanggil timnas Indonesia, inilah tanggapan Nadeo Argawinata sebagai teman klubnya. Rizky Ridho sudah siap bersaing dengan dua nama keturunan baru di lini belakang timnas Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Hanya demi satu nama Garuda di dada, Mark Klok sampai berani lakukan hal ini. Gelandang timnas Indonesia, Mark Klok rela menahan sakit karena cedera yang dimilikinya untuk menunjukkan totalitasnya membela timnas Indonesia. Terdekat, Garuda akan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia pada 21 dan 26 Maret 2024. Mark Klok mengaku masih memiliki masalah pada bagian tendon Achilles usai membawa Persib Bandung memetik kemenangan dari Persija Jakarta di Liga 1 beberapa waktu lalu. Bahkan, ia memaksakan bermain dengan cederanya selama 2 bulan ke belakang bersama Maung Bandung. Seusai FIFA Matchday kali ini, Klok baru akan mengambil rehat sejenak demi memulihkan cederanya. Kemungkinan besar Klok akan absen dalam beberapa pertandingan Persib di Liga 1 mendatang. Ya, saya punya sakit di bagian tendon Achilles, sudah 2 bulan, saya paksakan main. Minggu ini versus Vietnam akan saya paksakan lagi, karena pertandingan ini sangat penting, kata Klok kepada pewarta minggu kemarin. Setelah minggu ini, saya akan istirahat dulu. Cedera ini butuh istirahat sedikit, karena sudah lama saya tidak istirahat dan semoga saya lekas sembuh, tambah Klok. Mark Klok tetap optimistis menatap laga timnas Indonesia kontra Vietnam. 2 kemenangan beruntun di kandang dan tandang merupakan target utamanya. Ia yakin skuad Garuda dapat melesat ke tahap selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kita cuma punya satu target, 2 kali menang home dan away. Pertama kita main home, semoga semua pemain besok datang, kita juga sudah siap latihan dan kita kasih maksimal buat negara. Semoga lolos ke tahap selanjutnya, semoga bisa, pasti bisa, harus bisa, dan kita sangat siap, tegas Mark Klok. Persiapan serius skuad Garuda, Shin Tae-yong siapkan strategi rahasia demi kemenangan versus Vietnam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menegaskan sudah menyiapkan taktik untuk melawan Vietnam. Seperti diketahui, duel antara timnas Indonesia versus Vietnam dijadwalkan terlaksana pada 21 dan 26 Maret mendatang. Jelang laga penting tersebut, kabar baik diperoleh timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda ketambahan beberapa pemain naturalisasi baru. Contohnya, yakni ada Jae Itzes dan Nathan Chu Aon. Peluang keduanya tampil melawan Vietnam kini terbuka cukup lebar. Jae Itzes bisa menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Jordi Amat dan Elkan Bagot yang harus absen. Sedangkan Nathan bisa menjadi opsi yang baik untuk menggantikan Shaina Patinama. Ketika ditanyai terkait komposisi pemain, Shin Tae-yong rupanya memilih bungkam. Menurutnya dengan memberikan informasi susunan pemain, sama saja membocorkan strategi ke lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya dapat memastikan bahwa dirinya sudah menyiapkan strategi untuk melawan Vietnam. Jae dan Nathan langsung dimainkan. Apa saya harus bicara sekarang? Jadi saya harus kasih tahu ke lawan berarti susunan pemainnya. Yang pasti saya akan siapkan taktiknya. Pelatih siapapun pasti tidak akan kasih tahu siapa yang akan bermain, kata Shin Tae-yong kepada awak media Senin kemarin. Kesan Jae Itzes di sesi latihan perdana bersama timnas Indonesia, cuacanya panas, tapi saya suka. Beberapa wajah baru hadir di skuad timnas Indonesia. Satu di antaranya adalah bek keturunan Belanda yang sudah menjadi WNI, Jae Itzes. Jae Itzes sudah tampak bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang menggelar sesi latihan di Stadion Madia GBK Senin malam kemarin. Jae Itzes tampak sangat menikmati sesi latihan perdananya bersama timnas Indonesia itu. Namun bek milik Venezia itu sempat merasa kepanasan selama berada di Jakarta. Panas, tapi itu bagus.
Tentu saja itu berbeda dengan Belanda dan Italia di mana saya bermain. Namun saya suka sedikit lembab dan sedikit matahari. Jadi itu bagus, ujar Itzes kepada awak media. Jay Itzes pun merasa sangat senang akhirnya bisa mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sangat bagus, senang berada di sini. Sudah lama saya menunggu ini, jadi saya bersemangat berada di sini, ujar Jay Itzes. Tim Garuda pun saat ini harus rela menempati posisi juru kunci klasemen sementara. Namun, Jay Itzes merasa skuad timnas Indonesia saat ini diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas. Mereka bisa semakin meningkatkan kualitas tim Garuda. Saya pikir seperti yang Anda lihat, kami memiliki tim yang bagus dan kami bekerja dengan sangat baik. Jadi kami hanya mencoba untuk memperbaiki apa yang kami bisa saat ini, tegas Itzes. Rizky Ridho sudah siap bersaing dengan dua nama keturunan baru di lini belakang timnas Indonesia. Pemain belakang Persija Jakarta, Rizky Ridho menanggapi persaingan di lini belakang timnas Indonesia saat ini. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang sudah bertahan sejak awal era kepelatihan Sintayong. Sejak debut pada Mei 2021, Rizky Ridho praktis hampir tak tergantikan dan selalu menempati pos utama bek tengah timnas Indonesia. Meski begitu, perlahan nama Rizky Ridho mendapatkan pesaing baru di posisi yang sama. Sintayong sendiri banyak mengambil pemain belakang keturunan Eropa untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Di pos bek tengah ada nama Jordi Amat, Justin Hubner, Elkan Bagot, hingga Sandy Walsh yang bisa dipasang sebagai bek tengah. Meski begitu, Rizky Ridho tetap dipercaya untuk mengisi pos bek tengah timnas Indonesia setidaknya hingga ajang terakhir yaitu Piala Asia 2023. Kini Sintayong kembali menambah amunisi di lini belakang melalui dua pemain naturalisasi baru. Dua nama tersebut adalah Jay Itzes dan Nathan Chu Aon. Jay Itzes kemungkinan bisa saja langsung mendapatkan peluang debut bersama timnas Indonesia, mengingat bek Venezia itu sudah menyelesaikan proses naturalisasi. Meski posisinya semakin terancam, Rizky Ridho menanggapinya dengan santai. Bek 22 tahun tersebut mengaku sudah siap bersaing dengan dua pemain keturunan baru yang masuk skuad timnas Indonesia. Dirinya juga siap lebih banyak belajar lagi dari kedua pemain tersebut. Ya tidak apa-apa, saya bisa lebih belajar banyak lagi dari mereka, karena mereka mempunyai pengalaman lebih dari saya, ujar Rizky Ridho. Alhamdulillah sah. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah jalani sumpah WNI. Kapan debut untuk timnas Indonesia? Dua pemain keturunan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen akhirnya menjalani sumpah dan janji setia sebagai warga negara Indonesia. Sumpah ini digelar pada Senin larut malam kemarin. Setelah memperkuat klub masing-masing di Eredivisie akhir pekan kemarin, Haye dan Oratmangoen akhirnya kembali terbang ke Indonesia. Segera setelah tiba di Indonesia, Haye dan Oratmangoen langsung diambil sumpah sebagai WNI. Pengambilan sumpah kedua pemain tersebut disiarkan langsung lewat live streaming di akun resmi YouTube Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Setelah pengambilan sumpah, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pun resmi mengantongi status sebagai WNI. Proses selanjutnya sebelum Haye dan Oratmangoen bisa bermain untuk timnas Indonesia adalah melengkapi paspor dan KTP serta proses peralihan federasi dari KNVB ke PSSI. Kemudian yang menjadi pertanyaan kapan keduanya akan debut bersama skuad Garuda. Diketahui Haye dan Oratmangoen menjadi 2 dari 28 nama pemain yang dipanggil Sintayong untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada pekan ini. Namun belum rampungnya proses naturalisasi membuat peluang kedua pemain tersebut untuk diturunkan di pertemuan pertama pada Kamis 21 Maret besok terbilang nihil. Meski demikian, PSSI sudah menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha agar Haye dan Oratmangoen sudah bisa menjalani debutnya berseragam timnas Indonesia pada laga kedua di Hanoi pekan depan. Jelang laga penting versus Vietnam, pengamat satu tugas berat yang harus dipikul pelatih Sintayong. 2 pertandingan beruntun kontra Vietnam bakal jadi 2 laga penting untuk timnas Indonesia dan pelatih Sintayong. Selain memburu kemenangan, laga-laga ini juga bisa jadi tolak ukur kekuatan tim. Timnas Indonesia akan bersua timnas Vietnam dalam 2 pertandingan beruntun sekitar sepekan ke depan.
Kedua tim bertemu dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan pemain Persebaya Putut Wijanarko menyebut ada satu hal penting yang jadi tugas berat Sintayong jelang dua laga tersebut. PSSI sangat serius membangun timnas Indonesia untuk babak kualifikasi Grup D Piala Dunia 2026. Langkah naturalisasi dianggap jalan terbaik untuk membangun kekuatan Indonesia saat ini. Kebijakan naturalisasi ini jadi pro dan kontra. Tapi apapun PSSI sudah melangkah dan kita harus tetap mendukung. Namun tak mudah bagi Sintayong membangun tim dalam waktu singkat untuk kualifikasi Piala Dunia kali ini. Kita akan lihat bersama bagaimana racikan Sintayong melawan Vietnam nanti, kata Putut Wijanarko. Penilaian ex-gelandang Persebaya ini berdasar waktu persiapan yang pendek jelang laga tersebut. Putut pun tak menganggap kemenangan Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023 lalu bisa jadi jaminan pada pertemuan nanti. Tak mudah membangun chemistry antar pemain di skuad timnas Indonesia dalam waktu singkat. Ini jadi tugas berat bagi Sintayong sebagai pelatih. Vietnam tentu telah belajar dari pengalaman dan mengevaluasi diri agar tak kalah lagi dari Indonesia. Apalagi soal spirit pemain Vietnam memang luar biasa, ujar Putut. Putut Wijanarko menganalisa kemungkinan Sintayong akan memasang kekuatan lama timnas Indonesia. Pemain naturalisasi yang baru bergabung tampaknya tidak langsung dipasang Sintayong sebagai starter. Kita butuh kemenangan di kandang. Ada kemungkinan baru babak kedua atau leg kedua di Vietnam, Sintayong berani menurunkan pemain baru di skuad timnas Indonesia, jelas Putut. Kasih paham abangku. Disindir pemain Vietnam gelandang timnas Indonesia, mereka takut sama kita. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 21 Maret mendatang. Jelang pertandingan tersebut, gelandang timnas Ricky Kambuaya bertekad untuk mengalahkan Vietnam. Kata pemain Dewa United, Vietnam takut sama timnas Indonesia. Itu setelah adanya pernyataan dari pemain Vietnam yang menyindir timnas Indonesia. Sindiran itu menyebutkan bahwa Vietnam akan melawan timnas Belanda, bukan timnas Indonesia. Sebab banyak sekali pemain keturunan yang kini membela tim merah putih. Ricky Kambuaya menilai mental bertanding pemain Vietnam sudah takut terlebih dahulu. Kalau saya pribadi, mungkin mereka takut. Karena bagi saya, kalau soal naturalisasi itu hal biasa dalam sepak bola. Jadi sekali lagi mereka sudah kalah mental dan takut, kata Ricky Kambuaya kepada awak media. Mantan pemain Persib Bandung itu menilai banyaknya nama-nama keturunan sangat membantu timnas Indonesia. Terbukti pola permainan timnas Indonesia semakin membaik. Selain itu, timnas Indonesia juga sukses melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kini kekuatan timnas Indonesia bisa diperhitungkan di Asia Tenggara dan Asia. Itu nilai plus buat kami, mereka mempunyai pengalaman dan bisa membantu kami, kata Kambuaya. Saat ditanya satu kata untuk lawan Vietnam, Ricky Kambuaya mengatakan bantai. Itu berarti pemain asal Papua tersebut bertekad untuk membuat malu The Golden Stars. Lawan Vietnam, Justin Hubner bertekad bahwa timnas Indonesia raih kemenangan. Sebuah tekad diapungkan Justin Hubner jelang menghadapi Vietnam. Pemain bertahan timnas Indonesia itu menegaskan targetnya untuk meraih kemenangan pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Hubner mengaku senang kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain baru Cerezo Osaka tersebut memastikan tak akan menyia-nyiakan kesempatan dan membawa timnya meraih kemenangan pada laga kontra Vietnam. Senang rasanya kembali ke Jakarta, saya tidak sabar memainkan pertandingan ini, ucap Hubner. Kami akan melakukan segalanya untuk memenangi pertandingan ini, sambung Hubner. Hubner sendiri juga sadar bahwa tekad mereka meraih kemenangan tak akan mudah. Pasalnya, Vietnam dipastikan mengusung tekad menuntaskan dendam setelah dikalahkan skuad Garuda pada Piala Asia 2023 lalu. Namun pemain berusia 20 tahun ini mengaku tak risau dan tetap mengincar kemenangan pada pertandingan ini. Ini akan jadi pertandingan berat, tapi kami akan melakukan segalanya dan berjuang untuk memenangi laga ini, kata Hubner. Kami akan berlatih dan fokus pada pertandingan ini dan kami harus menang atas Vietnam, jelas Hubner. Lebih lanjut, Hubner menilai Indonesia punya modal berharga untuk menghadapi Vietnam.
Skuad Garuda memiliki tambahan kekuatan dengan bergabungnya sejumlah pemain diaspora ke dalam skuad Garuda. Saya pikir ini baik, beberapa di antara mereka adalah pemain yang bagus. Saya pernah bermain bersama mereka di Belanda, saya pikir mereka bisa sangat membantu tim, tutur Hubner. Jadi seperti yang saya sebutkan, kami akan memperjuangkan segalanya untuk menang. Kami akan berjuang semaksimal mungkin dan kita akan lihat nanti, tegas Hubner. Laga Timnas Indonesia versus Vietnam, sejarah duel sengit, Garuda butuh totalitas supporter. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta supporter Timnas Indonesia memberikan dukungan penuh untuk skuad Garuda saat melawan Vietnam. Erick mengharapkan dukungan total dari para fans Timnas Indonesia agar skuad Garuda bisa meraih kemenangan demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Ya, Timnas kita butuh dukungan maksimal dari para supporter. Apalagi sejarahnya duel melawan Vietnam baik di kandang GBK, apalagi saat tandang di Vietnam selalu sengit, kata Erick Thohir dikutip dari laman PSSI. Meski bertepatan dengan bulan puasa, tapi kami atur laga di GBK digelar malam jam 20.30 waktu Indonesia Barat setelah ibadah Ramadan. Selain menghormati bulan suci ini, kami harapkan dukungan total para penonton, jelas Erick. Erick Thohir pun mengaku antusias menanti hasil-hasil positif dari berbagai pertandingan yang diikuti Timnas Indonesia. Saya antusias menantikan hasil-hasil positif dari berbagai ajang yang akan diikuti Timnas. Pasti, kita semua ingin hasilnya bagus dan menang karena itu akan lebih memotivasi, ujar Erick. Namun jika hasilnya belum sesuai, kami evaluasi total. Apalagi PSSI sudah melakukan banyak hal untuk membangun Timnas yang kuat dan berjenjang, karena itu dukungan supporter penting bagi sepak bola Indonesia, tegas Erick Thohir. Stefano Lillipali tak dipanggil Timnas Indonesia, inilah tanggapan Nadeo Argawinata sebagai teman klubnya. Kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata ikut angkat bicara mengenai keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tidak memanggil rekannya Stefano Lillipali. Sedangkan Nadeo sendiri mendapatkan panggilan untuk laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam ini akan bertemu sebanyak 2 kali di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Leg pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret. Sementara leg kedua akan bertandang ke Stadion Maidin Hanoi pada 26 Maret mendatang. Terpilihnya Nadeo ke Timnas Indonesia tidak lepas karena penjaga gawang utama Timnas Indonesia, Hernando Ari, sedang alami cedera. Sehingga nama Nadeo kembali menjadi pilihan. Siapapun yang bermain dan dipilih oleh pelatih nanti melawan Timnas Vietnam di leg pertama, pasti yang terbaik. Kita hanya bisa support dan doakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia, ujar Nadeo saat ditemui minggu kemarin. Nadeo tampil apik bersama Borneo FC di Liga 1 musim ini. Terbukti hingga saat ini tim asal Samarinda tersebut masih memuncaki klasemen sementara. Borneo perkasa untuk tampil di Championship Series. Meski Borneo FC perkasa di Liga 1, namun nama Stefano Lillipali yang merupakan pemain Timnas Indonesia tidak terpilih untuk membela Garuda saat ini. Nadeo sebagai rekan satu timnya mengungkapkan alasan soal tidak ada nama Lillipali di skuad Timnas Indonesia saat ini. Lagi-lagi itu pilihan pelatih, karena pelatih di sini punya hak untuk memilih. Pasti pelatih punya alasan dan pilihan sendiri untuk memanggil dan memainkan pemain, jelas Nadeo. Terkait persaingan di Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata tidak takut dengan kehadiran Martin Paes yang merupakan pemain naturalisasi yang juga berposisi penjaga gawang. Baginya, itu menjadi motivasi untuk lebih berkembang. Balas pesuar pemain Vietnam, striker Timnas Indonesia tantang buktikan di lapangan. Striker Timnas Indonesia, Hoki Caraka meminta pemain Vietnam membuktikan omongan mereka di lapangan. Jelang pertemuan Indonesia dan Vietnam, beberapa pesuar mulai dikirimkan dari kedua tim. Kapten Vietnam, Du Hang Dung bahkan mengirimkan sindiran yang cukup keras untuk skuad Garuda. Dung menyebut bahkan pasukan Shin Tae-yong bermain tak kompak dan tidak punya gaya bermain yang jelas. Menanggapi pernyataan tersebut, Hoki Caraka meminta Dung membuktikan ucapannya di lapangan. Apalagi kedua tim akan sama-sama bertarung habis-habisan demi membawa pulang kemenangan dari laga ini. Menurutnya, hal tersebut lebih adil dan bermanfaat daripada saling berbalas sindiran.
Dia juga siap meladeni permainan lawan saat mendapatkan kesempatan bermain. Biasa saja pernyataan pemain, itu hanya di media, jadi kita buktikan saja di lapangan, kata Hoki Caraka kepada media. Pemain yang saat ini berseragam PSS Sleman ini melanjutkan bahwa skuad Garuda datang dengan kekuatan terbaiknya. Beberapa pemain keturunan akan bergabung dan bersama-sama memberikan kontribusi untuk timnas. Menurutnya, kondisi ini membuat dia semakin bersemangat untuk bersaing mendapatkan tempat di tim merah putih. Itu semua federasi sama pelatih sudah berkomunikasi, katanya terkait para pemain keturunan. Jadi ya pemain tinggal mengikuti aturan dan menunjukkan permainannya, yang jelas menambah motivasi dan menambah semangat kami untuk bersaing dan bermain di timnas, tegas Hoki Caraka. Hoki pun menilai banyaknya pemain yang berkarier di luar negeri akan sangat membantu timnas Indonesia. Mereka bisa saling bertukar ilmu dengan pemain-pemain lokal yang ada di skuad Garuda. Kolaborasi ini akan membuat Indonesia jadi lebih baik dan dia siap bersaing untuk perebut tempat di timnas. Motivasi khusus sih ada menaikkan mental, karena bisa transfer ilmu dari pemain-pemain yang merumput di luar negeri. Pasti saya bisa bersaing melawan striker-striker lain untuk melakoni pertandingan nanti, pungkas Hoki. Nguyen Chong Phuong cedera, Vietnam bakal andalkan full pemain lokal untuk habisi timnas Indonesia. Pemain timnas Vietnam, Nguyen Chong Phuong dilaporkan kembali cedera engkel. Federasi Sepak Bola Vietnam mengonfirmasi bahwa cedera engkel tersebut merupakan cedera yang sebelumnya membuat sang striker absen lama. Cedera tersebut kembali dialami Chong Phuong saat mengikut latihan sore bersama timnas Vietnam pada 17 Maret 2024. Nguyen Chong Phuong sendiri sebelumnya absen perkuat Vietnam selama 6 bulan akibat cedera yang sama. Kehilangan Nguyen Chong Phuong karena cedera merupakan kerugian besar bagi Vietnam, terutama menjelang duel dengan timnas Indonesia yang semakin dekat. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024. Jika Phuong tidak pulih tepat waktu, Vietnam akan mengandalkan pemain lokal melawan Indonesia. Mengingat striker Yokohama FC itu adalah satu-satunya pemain abroad dalam timnas Vietnam saat ini. Di sisi lain, timnas Indonesia memiliki keunggulan dalam jumlah pemain asing dengan 9 pemain bermain di luar negeri. Chong Phuong tidak menghadiri sesi latihan sore tanggal 17 Maret. Striker ini mengalami cedera lama yang kambuh lagi dan harus mengambil libur latihan untuk memulihkan diri, tulis VFF. Jelang tanding, bek Vietnam sesumbat dengan sebut sudah kantongi kelemahan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bersua timnas Vietnam dalam 2 pertandingan beruntun sekitar sepekan ke depan. Kedua tim bertemu dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024. Berikutnya, giliran Vietnam yang menjamu tim Garuda di Stadion Nasional Mai Dinh Hanoi pada 26 Maret 2024. Bek timnas Vietnam, Bui Hoang Viet An mengaku tidak gentar menghadapi timnas Indonesia yang berisi banyak pemain naturalisasi. Fakta itu menurutnya justru menjadi titik kelemahan. Menghadapi lawan yang kuat dan banyaknya pemain naturalisasi seperti Indonesia, kami fokus untuk menjaga gaya bermain dan mampu menampilkan gaya bermain sebaik mungkin saat menghadapi lawan, kata Viet An seperti dikutip dari Soha. Kelebihan timnas Indonesia adalah pemain naturalisasinya berasal dari Eropa, namun kelemahannya adalah mereka jarang bersaing satu sama lain. Sedangkan untuk timnas Vietnam, saya percaya diri karena kekuatan terbesar datang dari kekuatan kolektif. Setiap pemain akan berusaha untuk menunjukkan kekuatannya dan bermain untuk bendera nasional, jelas Viet An. Bui Hoang Viet An baru saja pulih dari cedera dan kembali berlatih pada 15 Maret lalu. Dia sangat antusias menatap pertandingan ini. Apalagi Vietnam bertekad membalas kekalahan dari timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hasil Piala Asia 2023 pada Januari 2024 menjadi cambuk bagi timnas Vietnam untuk berbenah. Dari 3 kekalahan fase grup, pertandingan melawan timnas Indonesia menjadi sorotan. Sebab itu adalah satu-satunya pertandingan Vietnam gagal mencetak gol.